Pernah sekali Nabi SAW berkata begini, jadi ada orang-orang dari Bani Israel dulu sebelum kita, dia memfungsikan sapi yang dia miliki bukan tugasnya membajak, tarik gerobak, ini enggak ditugasin yang lain gitu, tapi tidak disebut dalam tugasnya apa. Terus sapi itu ngomong dalam bahasa manusia, dia bilang saya diciptakan bukan untuk ini. Maka si Bani Israel ini kaget, sapi bicara manusia gitu. Maka sahabat pun di majelis Nabi sempat bilang, subhanallah ya Rasulullah, sapi bicara dalam bahasa manusia. Apa kata Nabi SAW? Nabi langsung mengkat sampai di situ. Kata Nabi apa? Aku, Abu Bakar sama Umar percaya itu. Kalian ragu? Silakan. Aku, Abu Bakar sama Umar percaya. Kalau Allah berfirman sudah selesai urusannya. Seperti itu konsepnya ya. Jadi memang untuk mempermudah kita, karena memang akal kita dipersiapkan untuk menerima sebenarnya, bukan untuk membangkang. Juga riwayat lain, ada satu orang Arab Badui, kebetulan dia mengembala domba, dombanya banyak sekali. Begitu dia menggembalain domba, pas dia lagi gembala domba, ada satu serigala nyuri satu dombanya. Karena dombanya besar, digigit lehernya, ditarik, keberatan, serigalanya lamban. Maka dikejar oleh si pengembala. Ditarik dengan paksa domba tersebut. Tiba-tiba serigala itu bicara pakai bahasa manusia. Ini riwayat Sahih, riwayat Bukhari. Kata serigala, bertakwalah kepada Allah. Kenapa kau ambil rezeki yang sudah Allah tentukan untukku? Kaget si pengembalanya. Lalu dia mengatakan, dia belum beriman. Dia mengatakan, bagaimana bisa serigala berbicara dengan bahasa manusia? Serigala itu langsung bilang apa? Gara-gara ini Badui beriman. Dia tadinya kafir, belum beriman. Lalu dia mengatakan, mau kau saya beritahukan yang lebih aneh daripada apa yang kau kaget lihat sekarang? Kau kaget lihat saya bicara ini? Ada yang lebih aneh lagi. Kata Badui tersebut, apa? Di Madinah ada seorang Rasul bernama Muhammad dan serigala mengatakan sallallahu alaihi wasallam, memberikan salam kepada Nabi, gitu kan? Di Madinah ada seorang Rasul bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia ke agama Allah, tapi masih banyak mengatakan dia penyihir dan mendustakannya. Maka si Badui tersebut tidak banyak bicara, dia ambil dombanya pergi ke Madinah, dicari Nabi SAW, lalu beriman menceritakan kejadian tersebut. Ya, orang beriman memang seperti itu konsepnya, gitu kan? Karena kalau kita tidak memudahkan ini Bapak Ibu sekalian, banyak hal yang kalau kita cuma pakai otak tolak loh. Masalah surga neraka. Di mana surga? Nggak kelihatan. Kan gitu. Jadi kita kalau masuk ke zona protes itu susah. Tapi kalau kita imani, oh ya ada. Ya sudah. Bagaimana sampai ke sana? Ini amal-amalnya. Selesai. Ada loh kantor saya di Perancis. Kan misalnya orang pemilik perusahaan bilang gitu ya. Siapa yang prestasi di sini, saya akan kasih kantor di sana, kerja di sana. Kita belum pernah lihat gambarnya, fotonya, nggak pernah. Tapi pegawai yang faham, dia tahu kalau di sini sebenarnya perusahaan ini sudah bagus ya. Maka dia pun mengejar prestasi terbesar itu, kan begitu ya. Walaupun dia belum lihat, toh dia sudah tahu di sini gajinya bagus. Kita di dunia kan sudah dikasih tuh, 2 mata, 2 telinga, 2 tangan, 2 kaki, apalah macam-macam kenikmatan. Kalau salah pun masih dimaafkan. Peraturan kehidupan yang luar biasa. Berarti kalau di sini ada, di sana ada dong akhirat. Konsep sederhananya begitu. Berarti di sini perusahaan itu ada. Kalau pimpinan perusahaan bilang di sana ada lagi loh, tapi lebih bagus dari sini. Prestasi sini saya kasih di sana. Berarti pegawai yang berakal dia akan bilang, oh, baik saya kejar. Bagaimana caranya? Kerja begini. Baik dikerjain sama dia. Seperti itulah orang beramal saleh masuk sana. Seperti itu rasionalnya ya. Maka kalau kita beriman teman-teman dengan tidak banyak protes, wahyu Allah SWT akan memudahkan kita bisa menerimanya. Sekali kita buka pintu protes, terbuka was-was syaitan yang besar. Sekali saja, kenapa saya Allah jadikan perempuan? Kenapa bukan laki-laki? Saya mau jadi laki-laki. Maka syubhat di otak kita sudah luar biasa. Seperti kita lagi buka pintu, di depan ini banyak serangga. Udah masuk semua serangganya tuh. Makanya para sahabat pernah duduk, lalu mereka duduk bersama Nabi SAW keluar. Lalu mereka kayak lagi bincang-bincang. Kata Nabi SAW, apa yang sedang kalian fikirkan? Ya Rasulullah, seseorang di antara kami muncul di benaknya, gitu kan? Siapa yang ciptakan kamu? Maka kami pun menjawab, Allah. Lalu muncul di benak kami, siapa yang menciptakan gunung? Siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang menciptakan langit? Terus saja kami menjawab Allah. Terakhir ada pertanyaan, siapa yang menciptakan Allah? Kata Nabi SAW, apakah sudah sampai pertanyaan itu pada diri kalian? Maka mereka bilang, iya ya Rasulullah. Sahabat ngaku itu. Apa kata Nabi SAW? Kalau itu datang, was-was syaitan. Bilang, amantu billah.
Aku beriman kepada Allah. Selesai. Karena syubhatnya kan kemana-mana, termasuk protes Allah SWT nanti. Kan gitu, lebih mudah. Subhanallah, kita lihat saya lihat orang-orang muslim yang dari kecil sudah aktif di masjid, jadi marbot masjid, betul-betul hidupnya udah di masjid, rumah Allah, azan, sholat, bersihin masjid dapat pahala, udah selesai, nikah, punya anak, keturunan, urus masjid sampai mati. Masya Allah, mudah sekali hidupnya. Gak ada protes, ada pengajian dia urus, dia duduk, Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Dibandingkan orang yang pendidikan, sarjana, mungkin profesor, tapi membangkang. Gak ada Tuhan, gak ada begini, gak ada begitu. Itu kan aneh ya. Dan kita banyak terkurung dengan masalah akademik saja ini. Titel akademik teman-teman cuma pelengkap warna kita sekarang. Belum tentu orang yang tidak masuk di jenjang akademik lalu bodoh. Enggak. Nah, saya pernah waktu S2 di Makassar, ada satu dosen, profesor ilmu budaya. Saya juga nggak tahu kenapa dipelajari ilmu budaya di S2 ini. Tapi yang jelas waktu itu saya masuk di kelas habis asar. Tiba-tiba dia lagi bicara masalah budaya orang Bugis Makassar waktu itu. Terus kemudian dia sempat bilang, ada satu tradisi orang Bugis Makassar, kalau masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan. Saya dengar itu langsung saya angkat tangan, maaf Prof, sebentar. Kalau setahu saya itu bukan tradisi Bugis Makassar. Itu ajaran Islam. Ajaran Nabi SAW, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Kalau Pak Profesor mau saya bawain bukunya, ada Sahih Bukhari, besok saya bawain. Diam dia. Semenjak itu subhanallah, setiap kalau dia masuk dia tanya, ada Khalid nggak di situ? Ditanya. Saya datang situ, saya jadi kayak penghambatnya dia kalau dia bicara. Nggak boleh sembarangan. Ini bagaimana caranya? Profesor tapi nggak ngerti, masuk kamar mandi loh, ini hukum dasar. Tapi luar biasa. Jadi tidak selamanya titel akademik jadi tolok ukur. Tapi ada orang subhanallah yang mungkin dia mudah sekali belajar agama, faham, diamalkan, itu jauh lebih mudah, lebih baik. Maka ini harusnya digarisbawahi teman-teman sekalian. Dan subhanallah, kepekaan kita dalam menerima hukum Allah, menanamkan keimanan dalam hati sampai kita nanti sangat pekah dengan Allah.